yang asik dengan dua nama ini, doanya akan makbul. Kapan Allah murka? Ketika perhiasan-perhiasannya kita ambil. Apakah? Jangan pernah merasa ini milik kita. Siapa yang mengakuisisi milik Allah, maka Allah murka kepadanya. Sungguhnya syaitan mengalir di setiap pembuluh darah, tapi tidak diizinkan masuk ke dalam kalbu. Dia cuma bisa ngirim pesan was-was. Makanya orang kalau was-was, jantungnya berdebar, nggak nyaman. Kapan sih Allah itu murka kepada hamba? Padahal Allah itu menyebut dirinya Rahman dan Rahim. Allah itu murka cuma satu aja, Pak. Al-kibriya'u ridai. Kesombongan, merasa besar, merasa berilmu, merasa mulia. Itu adalah ridai, itu adalah perhiasanku. Rida, ini rida. Ulama dulu pakai ini itu seakan-akan wajib. Seakan, bukan wajib. Secara uruf. Kalau nggak pakai ini kayak taklim nggak pakai kopiah gitu. Ustadz kalau taklim nggak kopiah gimana? Saya sebenarnya kan malas pakai kopiah, garu kepala, ada kotombenya hidup kan. Tapi karena menghormatin bapak ibu ini saya pakai kopiah. Senangnya sebenarnya nggak pakai kopiah, nyamannya. Tapi ulama kita dulu kalau taklim pakai ini. Hatta Sayyidina Ali, dia tanggalkan ridanya dan dia mengatakan, Nabi wafat, saya tidak akan menggunakan rida sampai selesai mengumpulkan Quran, kecuali hari Jumat, sholat Jumat. Jadi sholat Jumat beliau pakai ini. Kan dulu waktu salah satu guru saya setiap Jumatan selalu pakai ini. Tapi di akhir hayatnya karena Ciputat mulai gerah, beliau udah jarang pakai ini. Kita malu juga pakai itu. Tapi aslinya pakai ini. Akhirnya kita setiap kali sholat pakai terus. Tapi jangan taruh di tempat sejadah, Pak. Bukan begitu. Ini pakaian badan, pakaian di sini. Maka saya menyarankan kalau kajian hikam, silakan ya dibeli, ya, dipakai di sini. Ya siapa tahu nanti jadi kayak anak panti kan. Semua yang ngaji pakai ini. Bukan Pak, ini serius. Ini sunnah. Ya, sunnah adab. Ya. Kapan Allah murka? Ketika perhiasan-perhiasannya kita ambil. Apakah perhiasannya Allah? Itulah 7 sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Kudrah, kekuasaan, kemampuan. Hati-hati orang-orang yang sekarang mempunyai kemampuan. Baik dia umara ataupun ulama. Jangan pernah merasa ente sendiri yang buat begitu. Tapi Allah lah yang mau nitipkan itu semua. Pimpinan pesantren, hati-hati. Pimpinan thariqah, pimpinan majelis. Kudrat iradat yang Allah berikan itu. Termasuk kepada wali. Wali doa, tembus. Berarti dia fana dalam kudrat iradat Allah. Karena orang yang asik dengan dua nama ini, doanya akan makbul. Ini rahasia para ulama kenapa doanya makbul. Karena dia mengerti kudrat dan iradat. Ya. Ini saya dapat kisah dari murid-murid Aba Guru Sekumpul. Aba Guru Sekumpul itu hobi nembak, Pak. Hobi nembak, sampingnya tentara. Mau nembak burung. Tentaranya suruh nembak, gak kena-kena. Gak mati dong. Nah, beliau nembak, kena, mati. Ditanya sama si tentara ini, rahasianya apa Abah Guru? Jawaban beliau, ente lihat dulu dia kapan dia lupa mengingat Allah. Kan bingung itu tuh. Kapan sih burung lupa mengingat Allah? Itu masyhur di kalangan murid-murid beliau tentang itu. Nah itu kasyafnya beliau tuh. Tahu dia kapan si burung lupa ingat Allah. Karena memang rumusnya binatang itu dia tidak dicabut nyawanya kecuali dia lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena nggak kena sebenarnya nunggu aja tuh udah lupa atau belum. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kudrat iradat saya, ilmu yang saya dapat, itu kan ilmunya Allah semua. Bapak nih sukses, ilmu apa aja loh Pak ya, bukan ilmu agama aja. Ilmu ngurus sesuatu,
lawyer dengan ilmu pengacaranya, ilmu hukumnya, ya, hakim dengan ilmu kehakimannya, pemerintah dengan ilmu politiknya, semuanya. Ulama dengan ilmu keagamaannya sama aja. Nah, ini contoh saya merasa saya yang berilmu. Kalau nggak sama gue nggak jadi. Tuh dulu murid gue tuh, kalau nggak sama gue nggak jadi dia tuh. Ya, kalau ada yang begitu Pak, lewat sudah. Itu bukan ilmu dia. Dan dia bukanlah orang yang membuat si murid jadi. Apa buktinya? Saya punya murid di satu kelas. Dari 40 murid, kenapa cuma 5 orang yang jadi? Padahal jamnya sama, tempatnya sama, kitabnya sama, gurunya sama, ocehannya sama, tugasnya sama, ujiannya sama. Karena memang Allah pilih, ini Allah kasih, ini Allah enggak Allah kasih. Gitu ya. Maka caranya supaya tidak dimurkai Allah, jangan anggap yang 7 itu Allah pinjamkan kepada kita. Ya. Ilmu, hayat, hidup, sama, memandang, mendengar, kalam, berkalam. Semua itu pinjaman dari Allah, inilah yang disebut amanah. Jadi apakah yang diamanahkan Allah? Inilah perhiasan-perhiasannya. Jangan pernah merasa ini milik kita. Siapa yang mengakuisisi milik Allah, maka Allah murka kepadanya. Dulu iblis Azazil ingin mengakuisisi kolbu manusia. Kolbu itu kan tempat Allah memandang. Yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke dalam kolbu. Itu bahasa hadis. Kalau bahasa ma'rifatnya, Allah bersemayam ke dalam kolbu hamba. Bukan berarti Allah menempati kolbu, bukan, bersemayam di situ, istiwa. Memandang dengan rahmatnya, meliputinya. Kan istiwa artinya, bersemayam itu artinya meliputi. Dan kolbu itu lebih luas dari langit dan bumi. Maka disebutlah kolbu itu arsullah. Kolbu itu seperti aras pada langit bumi. Tapi kolbu bukan aras, ingat, kolbu bukan aras. Ketika syaitan, iblis mengatakan, ya Rabb, izinkan aku menguasai kolbu Bani Adam walaupun sesaat. Itu dia mau akuisisi kolbu manusia, enggak diizinkan. Inilah asbabul wurudnya. Kenapa kemudian iblis hanya diizinkan mengalir di semua darah. Inna syaitan yajri majrad dam. Tahu hadisnya? Sesungguhnya syaitan mengalir di setiap pembuluh darah, tapi tidak diizinkan masuk ke dalam kolbu. Dia cuma bisa ngirim pesan was-was. Makanya orang kalau was-was, jantungnya berdebar, nggak nyaman aja. Nah, kalau itu terjadi, baca ta'awuz, lalu syahadat. Nih, ingat-ingat, pertama ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim, yang memberi was-was. Lalu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau hafal, baca surah Al-Hadid ayat 3 7 kali. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dipahami maknanya. Dialah yang maha awal, semuanya bersumber darinya. Dialah yang akhir, semuanya abadi, semua yang dari Allah abadi. Selain Allah tidak ada yang abadi. Ya. Dialah yang zahir, dialah yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Hatta was-was ini Allah sudah tahu. Baru kita kemudian Fatihah, tawassul kepada Rasulullah SAW, lalu kita bersolawat. Insya Allah was-wasnya hilang. Di bawah zikir, Pak, lalu zikir di kolbunya. Zikir apa yang antum tahu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyakin la ilaha illallahnya. Insya Allah dalam hitungan detik, was-was akan hilang. Perasaan gak nyamannya langsung gak hilang. Insya Allah ya. Ada lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi dari Joglo. Joglo? Iya, Joglo. Kirain Jonggol, Pak. Joglo, ya. Kembangan ya maksudnya. Oke, baik. Ini Ustadz, ini sebenarnya menyangkut pikiran saya gitu ya. Maksudnya, saya mengikuti kajian Buya itu 1 tahun terakhir lah. Itu termasuk apa ya, kayak belajar ya tarekat, hakikat, belajar memahami. Nah itu saya mengalami sesuatu yang memang aneh sebenarnya ini.
ketidaktenangan itu saya mulai tahu ketika saya memikirkan mengenai kisah iblis Adam dan Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pertanyaan gini, Adam dan Hawa itu terusir dari surga karena iblis. Kemudian memakan buah guldi. Nah, pertanyaan di sini adalah bahwa itu pikiran saya yang membuat saya tidak tenang, terus terang. Jadi gini, Apa pertanyaannya? apakah buah guldi yang dimakan Adam dan Hawa itu diambil dari pohon zakum? Nah, itu pikiran saya itu mengganggu pohon zakum. Oke, baik. Yang membuat Adam baik. Hawa itu terbakar. Itu iblis berusaha untuk membakar Adam dan Hawa, kemudian dia turun dari surga. Baik. Cuma itu aja sih membuat biar ini menyangkut hubungannya dengan itu. Itu pohon yang ada di neraka. Ingat, zakum itu pohon yang ada di neraka. Jadi di neraka ada pohon, Pak. Pohonnya gak ada daunnya. Gak ada daun kayak di sini. Gak ada penghijauan juga, soalnya ada pemanasan. Zakum bukan pohon surgawi. Adapun syajaratul khuld bukan buah khuldi. Lafaz siapa? Syajaratul khuld. Pohon keabadian itu artinya. Syajarah pohon, khuld abadi. Yang iblis bisikkan, hei Adam, hei Hawa, jika engkau mengkonsumsi buah ini dari pohon itu, engkau akan menjadi golongan yang tinggi atau malaikat atau menjadi makhluk yang unik lah. Adam tergoda enggak? Enggak tergoda, Pak. Nanti antum cari di Quran. Yang membuat Nabi Adam mau makan buah khuldi. Bukan karena godaan Sayyidatuna Hawa. Bukan. Ini bukan bela ibu-ibu ya. Bukan karena ibu-ibu. Wallahi. Lafaz wallahi itulah yang membuat Nabi Adam mau ngalah. Karena Nabi Adam mengerti rahasia nama dan besarnya kualitas sebuah nama. Ya. Ketika iblis mengatakan bi'izzat, ya apa, billah atau wallah atau bi'izzatillah, kalau di riwayat-riwayat, kalau di Quran langsung disebutkan demi Allah, demi keizzahan Allah, ya. Demi Rabbmu, wahai Adam. Ketika Sayyidina Adam mendengar ini orang lagi bersumpah, maka Nabi Adam tidak berani nolak. Saya karena bukan Nabi, saya berani nolak, Pak, kalaupun ada orang sumpah sama saya. Ya. Ya. Ada dulu yang minta ridha kita pakai sholawat. Pertama saya pura-pura gak dengar, Pak. Ya, karena mintanya berkali-kali, kayaknya orang ini tasdiknya kuat, udah kita kasih. Ya, besok-besok jangan gitu lagi ya. Tapi gak apa-apa, ada orang menggunakan cara itu. Ada yang begitu, jubahnya, demi Allah saya suka. Aduh, pakai demi Allah lagi nih. Ya. Ya. Habis itu kita gak mau lagi ya. Kalau ada orang yang begitu, anggap aja gak bener. Berat. Sayyidina Adam, Nabiullah, dia kenal kualitas nama Allah. Ketika si iblis bersumpah, wa rabbika, demi Rabbmu, itu iblis dihargai oleh Nabi Adam. Jadi mohon jangan salah faham, bukan Hawalah yang membuat Sayyidina Adam tergoda. Tapi karena iblis menghargai Nabi Adam menghargai si iblis yang bernama Azazil, bersumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nama adalah nama Ismul A'zam yang diketahui oleh Azazil. Jadi setiap makhluk itu punya nama untuk komunikasi kepada Allah. Itu namanya Al-Ismul A'zam. Nama apa aja? Nama-nama Allah itu. Gitu Pak ya. Jadi bukan dari zakum. Udah ada Pak. Udah ada Pak. Semuanya udah ready Pak. Bapak mau masuk ya mana? Gitu Pak ya. Pak Edi. Dari Joglo ya, Al-Joglowi. Baik, kira-kira itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan karena Buya mau perjalanan ke Jawa Timur nih, belum siap-siap. Kita doakan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya, kenapa berdua? Baik Bapak Ibu yang melakukan Allah, terima kasih. Insya Allah kalau tidak ada halangan bulan depan kita ketemu lagi ya. Insya Allah. Dan mohon doa selalu, mohon kirimin Fatihah selalu untuk guru-guru kita, untuk teman-teman kita. Semoga mereka terjaga selalu, sahabat-sahabat kita terjaga dari was-was, penyakit-penyakit kalbu, dan juga kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kafara majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.